Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel RDS Education ya. Tapi kali ini saya akan membahas mengenai bisnis performa manajemen dari mata kuliah data warehouse dan bisnis intelligence system. Buat mahasiswa saya ya di STM Desa Mandiri, simak baik-baik ya penjelasan dari saya mengenai bisnis performa manajemen. Bisnis performa manajemen ini adalah sistem real time yang mengingatkan manajer akan peluang potensial, masalah yang akan datang, dan ancaman, dan kemudian memberdayakan mereka untuk bereaksi melalui model dan kolaborasi. Nah, poin di sini ya, sistem real time untuk mengingatkan manajer akan peluang potensial ya, dari kalimat ini bahwa manajer harus bisa ya mengoptimalkan semua faktor ya, faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal itu sebenarnya adalah faktor yang ada di dalam sebuah organisasi ya. Kita contohnya adalah seorang manajer misalnya memimpin sebuah perusahaan, maka faktor internalnya itu yang harus bisa dioptimalkan ya. Faktor internalnya apa aja sih? Satu, yaitu faktor SDM, sumber daya manusia. Nah, daya saing sumber daya manusia ini diharapkan ya dapat bekerja secara optimal, bekerja keras dan bekerja cerdas, dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada yang sudah difasilitasi oleh pihak perusahaan gitu ya. Misalnya SDM ini bisa menggunakan peralatan berbasis teknologi ya, sehingga yang dia kerjakan itu ya bisa meningkatkan performa daripada perusahaan tersebut. Nah, faktor yang kedua adalah faktor keuangan ya. Keuangan yang perusahaan yang sehat adalah di mana perusahaan dapat membuat cash inflow dan cash outflow-nya itu sangat berimbang. Cash inflow-nya itu ya, pemasukan dari keuntungan-keuntungan yang didapat itu bisa meningkatkan ya performa daripada manajemen tersebut. Cash outflow seperti gaji karyawan yang tidak pernah telat, tertunda ya, pembayaran lain seperti pembayaran daripada misalnya dari biaya-biaya yang dikeluarkan harian seperti fotokopi, seperti pembuatan peralatan penunjang kinerja. Nah, itu tidak menjadi sebuah masalah ya, ataupun biaya-biaya bulanan seperti biaya listrik, biaya air ya, biaya internet, semuanya itu sangat sangat tidak terbayar gitu atau mandek, semua lancar pembayaran. Nah, itu peluang-peluang internal ya. Selain itu juga adalah prosedur ya, SOP-nya ya, di SOP-nya standar berlaku ya, sehingga karyawan ya bekerjanya sesuai dengan target yang sudah ditentukan dari SOP tersebut. Yang keempat, alat penunjang kerja ya, SDM ya, karyawan. Nah, itu 4 poin itu apabila bisa dioptimalkan oleh seorang manajer, maka ini akan meningkatkan bisnis performa manajemen. Nah, tapi kalau ini ternyata banyak hal-hal yang terjadi ya, misalnya gaji karyawan telat, ada pembayaran vendor ataupun pembayaran untuk pengeluaran biaya pengeluaran listrik itu telat, itu akan mengurangi dan ya meminimalkan performa manajemen bisnis ya. Nah, itu jadi yang tadinya menjadi strong, kekuatan, itu akan berbalik menjadi kelemahan. Nah, dan juga ada faktor eksternal yang lain. Faktor eksternal itu biasanya faktor dari luar ya, misalnya opportunity ya, kesempatan. Apakah faktor eksternal itu bisa menjadi peluang atau kesempatan, ataukah menjadi ancaman? Nah, faktornya itu misalnya
regulasi pemerintah atau kebijakan pemerintah ya terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Apakah bisnisnya itu sesuai dengan aturan regulasi pemerintah berupa bentuk undang-undang. Kalau itu ternyata sesuai dan di jalan yang sesuai dengan aturan undang-undang, maka itu menjadi peluang. Tapi kalau itu ternyata melanggar ya faktor ke regulasi pemerintah, itu bisa menjadi ancaman. Ya itu. Yang kedua adalah faktor kompetitor ya, pesaing ya. Kompetitor pesaing itu apakah menjadi sebuah perbandingan ya dengan perusahaan yang sedang dijalankan. Kalau dia itu menjadi tambah lagi berkembang dengan strategi bagaimana meningkatkan performa daripada perusahaan itu, maka itu menjadi peluang ya dari kompetitor. Tapi kalau ternyata kalah bersaing dengan kompetitor, maka itu kawan kebalik menjadi sebuah ancaman. Nah itulah dunia bisnis ya. Ada lagi faktor lingkungan ya, alam, faktor dan sebagainya, itu bisa menjadi peluang ya, kesempatan, tapi kalau tidak bisa mengantisipasinya bisa menjadi sebuah ancaman. Nah untuk beraksi melalui modal dan kolaborasi. Nah disebut juga Corporate Performance Management atau CPM ya. Enterprise Performance Corporate dan BPM akan benalis ya proyek pada saat BPM ya, Business Performance tunggu sebentar. Nah, ini dia nih. Nah, kalau kita lihat di sini PM atau Business Performance Management yang mungkin belum diketahui pasukan. Nah, Anda yang dia beban dibuat itu nah ya. Contohnya ada Corporate Performance Management, ada Enterprise Performance Management atau EPM. Dan lagi ada strategi Enterprise Management atau SEM, Business Performance Management atau BPM. Nah CPM pertama kali digunakan oleh Gartner, tadi saya sudah sebutkan ya. Dia adalah suatu perusahaan yang melakukan market analysis ya. Misalnya ya, contohnya apa sih? Contoh tuh paling mudah bisnis retail ya, bisnis retail. Bisnis retail seperti apa sih? Supermarket ya. Kalau kita lihat selama ini yang kondisi terkini itu supermarket yang luas di setiap daerah itu seperti Indomaret gitu. Indomaret ini adalah perusahaan retail ya, yang menjual semua kebutuhan rumah tangga ya, tercover semuanya. Nah pesaingnya itu biasanya adalah Alfamart ya. Alfamart ini juga ada perusahaan retail yang sama-sama melakukan ekspansi besar-besaran ya, menjual produk rumah tangga. Nah antara Indomaret dengan Alfamart kita sering lihat terjadi di lapangan itu mereka saling berhadapan. Nah mereka melakukan strategi analis bagaimana menarik para customer agar mereka bisa berbelanja. Nah ini sudah pasti ya, para manajer di cabang-cabang tersebut harus pintar dan cerdas bagaimana menganalisis market kebutuhan daripada customer gitu ya, agar customer itu selalu melakukan transaksi di supermarket tersebut. Nah sebenarnya dari hal ini yang diuntungkan adalah customer, karena customer seringkali mendapatkan ya diskon-diskon ya dari setiap produk-produk yang ada di supermarket tersebut. Baik Indomaret maupun Alfamart nih yang jangkauannya itu sudah levelnya masuknya itu bukan lagi di kabupaten, tapi sudah masuk aksesnya sampai kelurahan ya. Kelurahan tuh udah banyak supermarket seperti Indomaret dan Alfamart. Nah ini. Nah dua ya hal yang sama ya. Yang kedua ini adalah kebingungan BPM dan BI ya. Ketika BPM pertama kali diperkenalkan sebagai suatu konsep terpisah, ada suatu kebingungan ya mengenai perbedaan antara BPM dan BI. Nah, apakah BM ada istilah baru untuk konsep yang sama? Apakah BM ada generasi berikutnya dari BI? Apakah ada perbedaan substansi di antara keduanya? Nah, kebingungan tersebut masih dapat bertahan ya hingga kini. BPM dipromosikan dijual oleh perusahaan-perusahaan yang juga menjual berbagai perangkat software dan tools daripada bisnis intelijen.
Nah, BI telah berkembang sehingga banyak perbedaan awal ya antara kedua yang tidak lagi kelihatan. BI sudah terbiasa berfokus pada lingkungan departemen ya, daripada proyek dengan lingkup enterprise, lingkungan holding, corporate atau group. BI adalah elemen penting dalam BPM. Nah, yang ketiga ya adalah banyaknya kegagalan eksekusi strategi dan penyebabnya. Nah, ini yang harus diketahui oleh para manajer ya. Nah, saya nggak ini kan. Yang keempat, kita bisa lihat selalu optimis dengan berbagai proyek meskipun banyak proyek yang gagal. Nah, itulah resikonya seorang manajer ya. Kelima, berapa temuan Sakon Group ya. Nah, ini ya tentang performa manajemen. Nah, ini bisa dibaca buat mahasiswa saya. Ini linknya kalau Anda mau badut ya tentang indikator seorang manajer harus tahu tentang 8 hal ya. Keenam adalah para eksekutif bingung dengan makna balance dan balance scorecard ya, BSC. Nah, ketujuh, rabun ya keuangan, beban dan keseimbangan dalam pengukuran adalah problem utama dalam sistem penilaian kerja. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya, faktor internal ini penting ya, masalah keuangan ya salah satunya. Nah, kita lihat ke-8-nya ada BSC, balance scorecard dan metodologi BPM, business performance management lainnya. Nah, apakah manajer masih belum begitu memahami apa sih perbedaannya BSC dengan metodologi BPM? Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini ya BPM dan basis BI itu tadi yang saya sudah jelaskan. Anda bisa baca di sini ya linknya, salah satunya ya banyak ya. Anda tinggal googling aja di ini ya tentang tema BPM dan BI ya. Nah, ini kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada perumusan jadinya nih. BPM sama dengan BI ditambah planning ya, solusi terpadu ya. Jadi jangan dipisahkan, kalau bisa menjadi satu gabungan. Nah, kita lanjutkan ya yang berikutnya. Nah, ini ada proses close loop ya untuk mengoptimalkan kinerja bisnis. Nah, di sini nih ya looping ya, penutupan sebuah proses untuk mengoptimalkan kinerja bisnis. Langkah prosesnya itu strategi. Nah, strateginya bagaimana ya? Strateginya itu tadi seperti saya sudah jelaskan di awal adalah kita bisa menggunakan sebuah model SWOT ya. SWOT itu kepanjangan dari S-nya strong ya tadi. Strong, nah W-nya itu adalah weakness ya, strong kekuatan, weakness kelemahan. Nah, strong dan weakness itu adalah faktor internal yang ada di dalam perusahaan gitu ya. Yang berikutnya adalah opportunity dan threat ya. Opportunity, peluang atau kesempatan, threat, ancaman, itu adalah faktor eksternal. Jadi bagaimana cara strategi bisnis itu, maka itu bisa menganalisis bisnis performa manajemen dengan dua faktor tersebut, faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, berikutnya adalah plan atau perencanaan ya. Yang ketiga adalah monitor, analisis ya. Keempat ya ACT atau adjust, penyesuaian. Nah, masing-masing dengan langkah proses sendiri ya. Nah, itu. Nah, kita lanjutkan ya. Strategi where do when to go gitu ya. Bagaimana sih ini ya kondisi yang kami sekarang ini ya, perencanaan strateginya ya. Tugas umum proses perencanaan strategi itu lakukan analisis situasi saat ini ya. Bagaimana cara lakukan analisis situasi saat ini? Nah, itu tadi ya, kalau penerapannya itu bisa dengan analisis SWOT ya. Jadi melakukan evaluasi terhadap faktor internal dan juga melakukan evaluasi terhadap faktor internal dan faktor eksternal ya. Nah, itu sebenarnya di dalam SWOT sendiri itu ada indikator-indikator ya bagaimana melakukan proses evaluasi. Nah, kalau nanti Anda mendapatkan mata kuliah strategi bisnis ya, strategi bisnis, proses bisnis IT ya, itu adalah belajar bagaimana menganalisis strategi SWOT ya. Itu pembahasan sampai kita mendapatkan data di lapangan ya, mengambil sampel-sampel data di lapangan ya, baik faktor di internalnya maupun faktor eksternalnya ya.
sampel data lapangan, mulai dari tadi yang sebutkan ada 4 poin di dalam internal itu, yaitu SDM, yang kedua keuangan, yang ketiga SOP prosedur, yang keempat adalah alatnya adalah untuk alat bantu SDM pada saat dia bekerja. Nah, faktor internal inilah yang dilakukan evaluasi ya, untuk melakukan analisis apakah faktor tersebut mempengaruhi kinerja ya BPM sendiri, Business Performance Management. Ya, kalau adanya hal-hal yang kekurangan itu, maka harus dilakukan analisis dan evaluasi, dan harus dilakukan proses perbaikan. Ya, itu faktor 4 hal yang paling penting dalam faktor internal ya. Yang berikutnya faktor eksternal itu tadi ya, dua hal itu juga kebijakan seperti kebijakan dari pemerintah yang meregulasi, yang kedua kompetitor persaingan, yang ketiga faktor lingkungan setempat ya. Keempat tuh ada ya, yaitu adalah masyarakat di sini bisa dikatakan adalah customer atau fan atau customer atau mereka ya, yang berhubungan dengan perusahaan, bersinggungan dengan perusahaan ya. Nah, tentukan ya cakrawala perencanaannya bagaimana. Setelah kita melakukan analisis di lapangan, maka kita harus melakukan cakrawala perencanaan ya. Lakukan pemindaian lingkungan ya, kita harus bisa mengetahui lingkungan atau environment ya, yang bersinggungan dengan bisnis ya, bisnis dari perusahaan tersebut. Yang keempat adalah identifikasi faktor penentuan keberhasilan. Bagaimana KPI-nya, kayak faktor agar bisa sukses. Nah, lengkapi analisis kesenjangan, buat visi strategis, kembangkan strategi bisnis, identifikasi sasaran dan strategis. Nah, kita lihat ya, strategi objektif ya, pernyataan umum atau tindakan yang menentukan arah yang ditargetkan untuk suatu organisasi. Jadi, secara objektif nih, tindakan umum yang menentukan arah yang ditargetkan suatu organisasi seperti apa. Terus strategi goal, tujuan yang diharapkan, sasaran terukur dengan pada waktu yang ditentukan. Nah, bagaimana caranya? Nah, berikutnya adalah strategi vision ya, gambaran mental tentang bagaimana seharusnya organisasi di masa depan. Jadi seorang manajer itu bisa menetapkan strateginya itu 3 poin ya. Strategi pertama adalah proses evaluasi ya internal dari perusahaan, proses analisis terhadap perkembangan saat ini, dan ketiga adalah proses perkembangan yang ada di masa depan. Nah, seorang manajer punya visi ya, visi bagaimana ke depannya bisnis ini harus tetap berjalan. Nah, itu di dalam sebuah analisis SWOT itu nanti posisinya itu ada 4 kuadran itu ya. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 yaitu biasanya adalah posisi keseimbangan ya, dimana faktor internal dan faktor eksternal itu saling bisa menjadi saling menguatkan ya, bukan saling melemahkan. Ada kuadran kedua, kemungkinan faktor internal itu ada kelemahan ya, yang dimana hasil daripada tekanan di faktor eksternal. Kuadran ketiga itu malah makin gap terjadi pelebaran ya antara faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, kuadran keempat itu udah pasti adalah terjadinya kontradiksi antara faktor internal maupun faktor eksternal, internal maupun eksternal. Nah, itu kalau bisnis sudah masuk ke faktor kuadran keempat, maka umurnya sudah tidak panjang ya, proses bisnisnya akan bangkrut. Nah, berikutnya ya, kritika sukses faktor ya, yang kunci menggambar hal yang harus dimiliki oleh organisasi menjadi sukses. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, 90% organisasi gagal menjalankan strategi mereka ya, kesenjangan strateginya. Ya, 4 sumber untuk kesenjangan antara strategi dan eksekusi komunikasi. Nah, enterprise ya, ini komunikasi yang kegagalan ini saat koordinasi ya, terutama di faktor internal, SDM, keuangan ya, SOP-nya ya, dan juga adalah alat penunjangnya. Nah, komunikasi yang gagal itu karena koordinasinya yang kurang baik.
Nah, seorang manajer itu harus bisa mengoptimalkan ya komunikasi ini di dalam faktor internal. Nah, berikutnya adalah penyelesaian penghargaan dan insentif. Nah, tadi saya sudah sebutkan tuh. Kalau di faktor internal itu seperti apa sih? Ya misalnya karyawan yang mau mencapai target-target penjualan ya sudah maka bonus insentifnya harus sudah dibayarkan gitu kan. Jangan ditunda-tunda karena itu menjadi faktor fisiologis di mana seorang karyawan yang sudah mencapai target yang ditentukan, kalau tidak ada reward penghargaan, maka kedepannya dia tidak ada motivasi semangat lagi untuk mengejar target tersebut. Nah, fokus konsentrasi pada elemen inti ya, pada strategi misalnya marketingnya, bagaimana caranya menerapkan bisnis ini agar bisa berkembang dengan pesat ya, tidak hanya untuk sekarang tetapi untuk ke depan. Nah, tadi berikutnya sumber daya nih. Nah, ini saya sudah di awal pertama ya, saya sudah mengatakan faktor internal itu adalah sumber daya manusianya, pegawainya, karyawannya ya, yang benar-benar menjadi sebuah aset perusahaan yang benar-benar difasilitasi dengan baik, yang mempunyai persaingan yang mempunyai daya juang di dalam meningkatkan bisnis performa manajemen ya. Saya lanjutkan ya. Nah, perencanaan operasional ya, rencana operasional ya, itu rencana yang menerjemahkan sasaran strategis organisasi ke dalam serangkaian taktik dan inisiatif yang diterapkan dengan baik. Nah, persyaratan sumber daya dan hasil diharapkan untuk beberapa periode waktu mendatang, biasanya 1 tahun. Ya, perencanaan operasional dapat taktik sentris ya, fokus operasional. Kedua, rencana yang terfokus pada anggaran, berfokus pada keuangan. Nah, ini perencanaan operasional ya. Saya lanjutkan ya, perencanaan dan penganggaran keuangan. Nah, ini tujuan strategi metrik utama organisasi harus berfungsi sebagai pendorong top down ya, untuk alokasi aset berwujud dan tidak berwujud. Nah, keuangan ini tadi adalah termasuk dalam faktor internal ya, yang sangat penting ya, bagaimana mengolah keuangan ya, strategi untuk perusahaan ya, yang dimana kebijakan dari atas ke bawah ya, itu benar-benar alokasi keuangan itu asetnya dapat terwujud ya, dan tidak berwujud. Jadi ada faktor 2 ya di dalam sebuah aset ya, ada faktor tangible ya, benefit, yaitu keuntungan yang diukur dengan nilai uang. Tidak berwujud itu istilahnya intangible benefit, keuntungan tidak berwujud dalam uang tapi dalam efektivitas atau keuntungan lain. Nah, keuntungan efektivitas inilah yang nanti menjadi sebuah manfaat yang akhirnya juga akan mendatangkan pemasukan. Yang berikutnya adalah alokasi sumber daya yang harus diselaraskan dengan hati-hati dengan tujuan taktik strategis ya, organisasi mencapai keberhasilan strategis. Nah, berikutnya monitor ya, what we doing ya, kerangka kerja yang komprehensif untuk memantau kinerja harus mengatasi 2 masalah. Apa yang harus dipantau? Faktor penentu keberhasilan, tujuan dan sasaran strategis. Nah, bagaimana faktor penentu keberhasilan ya? Artinya ada indikator seorang manajer bisa menerapkan target yang ditentukan. Contoh ya, saya contohkan lagi adalah supermarket. Supermarket itu dalam 1 bulan omset penjualannya berapa ya? Apakah mencapai target yang sudah ditentukan? Ya, dalam 1 bulan itu nanti dia akan membreak lagi dalam periode, misalnya periode minggu pertama ya, periode minggu kedua, ketiga, keempat. Minggu pertama omset penjualan harus mencapai target yang sudah ditentukan ya. Mencapai target itu baik, melebihi target itu suatu keberhasilan gitu ya, kesuksesan ya. Tapi kalau tidak mencapai target, nah itu berarti ada kegagalan ya di dalam strategi kesuksesan ini. Nah,
bagaimana sih melihatnya ya, manajer tadi ya solusinya adalah menentukan strategi daripada periode tersebut. Ya, periode pertama tentang omset penjualannya seperti apa. Yang kedua dari sistem apa yang tidak terwujud, pelayanannya seperti apa, apakah ada keluhan-keluhan dari para customer. Nah itu bisa membuka ya, misalnya bentuk masukan ya, di supermarket itu ada sebuah, misalnya sebuah kotak pengaduan terhadap pelayanan yang kurang baik, kedua tempat yang kurang nyaman, misalnya kotor ya, ketiga ruangan di mana ruangan tersebut tidak wangi atau bau ya, yang menyebabkan si customer tidak betah dan berlama-lama di ruangan tersebut. Ya mungkin berikutnya adalah faktor kenyamanan itu termasuk AC-nya, apakah dingin atau tidak. Nah itu yang harus perlu dilakukan evaluasi ya, faktor-faktor penentu keberhasilan. Dan juga ya pertama adalah produk-produk unggulan ya, apakah ada diskon-diskon yang baik ya di dalam labeling dari produk-produk yang ada di penjualan tersebut, jadi supermarket tersebut ya. Nah tujuan dan sasaran strategisnya harus jelas ya, misalnya tadi dalam 1 bulan omset penjualan harus seperti ini ya, maka dibuatlah di breakdown ya, periode 1 minggu pertama, 2 minggu kedua, minggu ketiga dan keempat. Cara memonitornya itu ya berarti dalam per minggu tadi ya dilakukan apa, memonitor tentang target penjualan tersebut, apakah ada kesuksesan. Dilihat itu produk-produk apa saja yang laku, produk-produk apa saja yang kurang laku. Maka seorang manajer akan memetakan 3 hal tuh dalam produknya. Pertama adalah barang fast moving, barang cepat laku gitu ya. Barang cepat laku itu barang yang mungkin produk rumah tangga yang sehari-hari itu harus fast moving, cepat ya. Yang kedua adalah slow moving ya, barang yang lakunya agak lama tapi akan habis ya, slow moving. Yang ketiga adalah barang dead stock, barang yang tidak laku. Nah ini jangan sampai barang yang dead stock atau tidak laku ini akan menumpuk dan akibatnya menjadi sebuah kerugian, karena modal yang sudah dikeluarkan tidak lagi mendapatkan keuntungan karena dari barang yang dead stock ya kan. Apalagi produk-produk di misalnya di supermarket ya, barang-barang dead stock ini jangan sampai menumpuk di gudang dan menjadi modal yang terbuang sia-sia. Nah caranya itu melakukan monitor. Nah itu monitor memantaunya banyak ya, tadi dengan target periodenya, itu juga melakukan stock of name ya dari produk-produk tersebut ya. Nah itu saya lanjutkan ya. Nah monitor what are we doing ya, sistem kontrol diagnostiknya, sistem sibernetik yang memiliki input, proses untuk mentransformasi input menjadikan output standar dan tolak ukur, untuk membandingkan output dan saluran umpan balik untuk memungkinkan informasi tentang perbedaan antara output dan standar untuk dikomunikasikan dan ditindaklanjuti. Nah di dalam bisnis strategi ini melakukan pengontrolan diagnostik itu sangat penting sekali ya, dimana ada proses input yang dimasukkan ya, lalu dilakukan sebuah proses yang menghasilkan mentransformasikan input menjadi sebuah output. Nah apakah outputnya itu sesuai target? Nah yang sudah ditentukan, karena tadi bahwa manajer itu harus mempunyai target yang sudah ditentukan. Nah masukan-masukan itulah yang diolah, ditransformasikan yang menjadi sebuah outputnya itu sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Nah standar tolak ukur untuk membandingkan output dan saluran umpan balik mengungkapkan informasi tentang perbedaan antara output dan standar dikomunikasikan ditindaklanjuti adalah dengan melakukan proses yaitu tadi analisis terhadap target yang sudah ditentukan. Nah ya, tujuannya itu untuk apa? Nah tujuan adalah tujuan dari
strategi yang sudah ditentukan dalam proses bisnis tersebut. Tadi saya contohkan ya, misalnya target dalam 1 bulan omset penjualan harus sekian. Misalnya dalam 1 bulan omset penjualan itu 100 juta misalnya. Jadi dia akan membreak ya, periode 1 minggu pertama, periode kedua, ketiga, keempat. Berarti periode pertama itu 25 juta omset penjualan dalam 1 bulan, dalam seminggu. Periode kedua 25 juta, ketiga 25 juta, keempat 25 juta. Nah, pada dasarnya apabila itu sesuai dengan target yang ditentukan itu berhasil ya. Kalau melewati target artinya itu mencapai suatu kesuksesan, bukan lagi berhasil tapi sukses. Nah, misalnya di periode pertama 25 juta tidak mencapai target, maka harus dilakukan cepat-cepat evaluasi. Nah, masukannya itu apakah ada yang salah ya pada saat dia ditransformasi ke dalam bentuk output gitu. Apabila ada yang salah maka harus dilakukan proses evaluasi gitu ya. Nah, evaluasi inilah yang jadi indikator bagaimana nanti di periode kedua, minggu kedua ini harus dilakukan proses ya evaluasi, di mana barang-barang yang memang tidak sesuai itu harus diganti ya, harus ditukar atau di apa gitu ya, ataupun tadi ya faktor-faktor yang lainnya seperti ruangan, tempat orang belanja nyaman atau tidak ya, seperti AC-nya seperti apa, ruangan harum atau tidak gitu ya. Itu mungkin saja yang menyebabkan customer tidak betah dan mungkin dia akan meninggalkan supermarket tersebut dan mencari di supermarket lain yang lebih baik. Nah, itulah persaingan ya. Nah, kita bisa lihat ya perangkap analisis varian ya. Sebagian besar analisis pengecualian berfokus pada varian negatif ketika kelompok atau departemen fungsional gagal memenuhi target mereka. Nah, ini dia. Nah, bagaimana nih caranya? Ya, sebagian besar analisis pengecualian yang berfokus pada varian negatif. Nah, ini biasanya di supermarket itu ya seorang manajer akan membagi mungkin dari supervisornya, terus pembagian dari grup-grup tersebut ya, ada misalnya bagian produk untuk rumah tangga ya, produk untuk misalnya makanan, produk untuk misalnya minuman, produk rumah tangga ini kebutuhan pokok misalnya apa, misalnya beras, minyak goreng gitu ya. Nah, itu harus dilihat semua skema tersebut ya. Nah, grup atau kelompok di dalam sebuah dunia market ini sangat penting, harus dilakukan evaluasi. Kegagalannya di mana? Seorang manajer itu harus semakin bisa melihat secara detail ya, kelompok mana sih yang mengalami kegagalan, kenapa kegagalannya itu ya, penyebabnya apa, itu harus dicari tahu gitu kan. Apakah SDM-nya kinerjanya yang buruk ataukah penunjang tadi penunjang daripada kinerja itu seperti tadi ruangan yang tidak nyaman, terlalu sempit, ruangan yang tidak harum ya, pelayanan yang tidak baik, itu harus benar-benar dilakukan evaluasi. Nah, berikutnya adalah jarang varian positif ditinjau untuk peluang potensial dan jarang analisis fokus pada asumsi yang mendasari pola varian tersebut ya. Oke, itulah poin-poin bagaimana ya untuk melakukan proses bisnis manajemen ya. Nah, what doing ya. Di sini what if strategi ya, assumption. Nah, kalau lihat dari grafik ini ya, ada kenyataan grafik ini akan bergerak ya selaras dari poin A ke B ataukah dia menukik ke bawah. Nah, ini yang harus dilakukan evaluasi. Nah, tadi misalnya periode pertama itu apakah sukses A ke B itu selaras ya, posisinya grafiknya tetap naik ya, ataukah grafik A ternyata prosesnya menukik ke bawah C. Nah, ini berarti ada kegagalan ya dari titik A ke C. Kalau titik A ke B ini
berhasil ya, sukses gitu, karena poin garis ya horizontalnya itu antara titik A ke B itu dia posisinya masih di atas, tidak di bawah. Yang mengalami kegagalan itu adalah proses horizontalnya itu terjun bebas ke bawah. Nah itu, jadi seperti supermarket itu analisisnya itu akan terlihat itu dengan periode-periode tersebut tidak mencapai target. Nah ini ya yang harus dilakukan apa, evaluasi ya. Ya berikutnya, what do we need ya, di difference ya. Keberhasilannya atau kelangsungan hidup semata bergantung pada proyek-proyek baru ya, menciptakan produk baru, memasarkan pasar baru, mendapatkan pelanggan baru, dan merampingkan beberapa proses. Nah bagaimana seorang manajer ya bisa mengoptimalkan ya strategi-strategi baru ya, misalnya menciptakan produk baru ya, misalnya menciptakan produk baru seperti apa, misalnya supermarket tersebut misalnya ada space kosong ya, dimana di situ bisa produk itu dikelola di situ ya, seperti mau membuat roti ya yang langsung diolah, yang masih diproses diolah di situ sehingga produknya itu langsung jadi, dan customer itu sangat senang ada produk yang langsung jadi diolah di situ. Dan banyak tuh di supermarket tuh terobosan baru ya. Jadi ada dia membuka space untuk roti, pembuatan roti sampai produknya jadi. Di situ customer bisa membeli ya, ataupun misalnya menyediakan space tempat minuman untuk beli langsung dia minum di situ, ada fasilitas airnya untuk menyeduh sendiri. Nah itu adalah terobosan yaitu berikutnya memasuki pasar baru ya. Nah ini masuk ke pasar baru, strateginya seperti apa gitu ya. Sebenarnya ini adalah melebarkan jangkauan strategi dari pemasaran itu sendiri. Nah, mungkin sebagian karyawannya ada yang outsell ya, penjualan keluar ya, menyebarkan mungkin ya brosur-brosur ada produk-produk yang menjadi unggulan di perusahaan tersebut, atau mungkin di supermarket. Nah, bagaimana menggait mendapatkan pelanggan baru ya? Mungkin dengan ID card member ya, kartu-kartu member dari misalnya di supermarket ya. Dengan seperti ini pelanggan tertarik, kalau dia belanja dia punya ID card tersebut, mungkin akan mendapatkan poin ya, poin sel penjualan yang nanti bisa ditukar dengan produk barang ataupun berupa diskon ya. Nah, ataupun merampingkan beberapa proses ya. Beberapa proses yang tadinya mungkin beberapa itu yang terlalu banyak itu dirampingkan agar koordinasinya itu lebih cepat ya. Tidak lagi misalnya banyak proses ya yang tidak penting-penting harus dirampingkan. Nah, sebagian besar proyek atau usaha baru gagal ya, seperti contohnya Hollywood Movies 60% kemungkinan gagal, merger and acquisition yang 60% gagal, IT project 70% gagal, new Ford product 80% gagal, new pharmaceutical product 90% gagal ya. Seperti usaha Hollywood ya, perfilman itu 60% kemungkinan gagal. Faktor gagal apa ya? Itu banyak hal ya, yang nanti harus dilakukan proses evaluasi ya. Ada juga merger dan acquisition ya, antara perusahaan-perusahaan itu melakukan merger, ternyata kegagalannya sampai dengan 60% ya. Ada IT project yang sudah dibuat ya agak menjadi sebuah perangkat yang nanti digunakan oleh user, ternyata terjadi kegagalan gitu ya. IT project seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau Anda lihat waktu perkembangan seperti handphone ya, handphone yang dulu mereknya itu terkenal tuh seperti Nokia ya. Nokia itu adalah produk telekomunikasi sejuta umat, tapi sampai ke sini
Nokia itu hilang dari peredaran ya, karena kalah bersaing dengan produk-produk seperti Samsung ya, iPhone ya. Samsung dengan benderanya mengenalkan Android ya, itu ternyata sukses dan diikuti vendor-vendor lain yang menggunakan sistem operasi Android. Nah ternyata seperti Nokia menggunakan Symbian yang bekerja sama dengan Microsoft itu ternyata mengalami kegagalan. Akhirnya sekarang tinggal nama. Juga seperti ini ya, apa tuh produk lainnya yaitu BB ya. Ya BB ini adalah sebuah produk ya, perangkat keras handphone juga dan perangkat lunaknya. Nah ternyata BBM ini Black ya Messenger ini ternyata mengalami kegagalan dan tutup ya, softwarenya pun mungkin sudah tidak digunakan lagi. Ada juga yang lain seperti New Food Production, ini banyak yang gagal ya, banyak yang tutup yang sampai 80%. Nah kalau di kita sendiri di Indonesia ini kegagalan tuh banyak yang tutup ya. Fast food seperti kalau zaman waktu itu ada beberapa supermarket yang sekarang sudah tidak muncul lagi tuh, seperti Hero, Blair ya. Nah sekarang ini mungkin sudah tinggal nama, hanya sejarahnya saja gitu ya. Dan juga beberapa produk-produk ternama dari food court yang sudah hilang dari peredaran. Berikutnya adalah New Pharmacy produk ya. Produk-produk obat ini pun juga mengalami kegagalan sampai 90%. Nah itu ya, keberhasilan atau kelangsungan hidup semata bergantung pada proyek baru. Jadi sebuah bisnis atau usaha harus melakukan inovasi ya, inovasi, terobosan proyek baru agar selalu survive, harus berkembang ya, tidak boleh stuck atau tidak ada terobosan ya. Kalau tidak ada terobosan baru maka siap-siap perusahaan tersebut akan mengalami kegagalan ya. Nah itu ya. Nah seperti tadi yang saya sebutkan itu banyak tuh ya sudah terjadi selama ini ya. Seperti apa sih, kalau kita lihat beberapa bisnis yang mungkin sudah tutup ya, misalnya seperti seperti ini ya, Matahari ya, galeri Matahari itu yang dia punya beberapa konter besar di beberapa perkotaan itu sudah mulai redup, mulai tutup dan mengurangi karyawan. Karena apa? Karena kalanya bersaing dengan e-marketplace ya, e-marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak ya, apalagi Lazada, itu ternyata sangat menguasai pasar online ya. Matahari dengan strategi penjualan konvensionalnya, orang harus datang ke sebuah tempat ya, mall, ternyata sudah tidak begitu disukai karena orang ingin memesan proses datang langsung. Nah itu karena apa? Karena dengan memesan dari rumah barang udah sampai gitu ya. Apalagi dia bekerja sama dengan vendor seperti ekspedisi cepat ya, seperti Grab ya, seperti Gojek ya. Order sekarang nyampe sekarang, itu ternyata sangat mempengaruhi sekali ya bisnis ini ya. Berapa mall seperti Matahari, apalagi Metro ya, banyak ya yang sebagian sudah tutup. Nah what do we need ya to different ya, apakah yang dibutuhkan di dalam perbedaan ini ya. Nah kalau Anda lihat menurut Hara Closed-Loop marketing model, yaitu ada campaign dan objective test outcome ya, yang pertama, yang kedua execute marketing campaign ya. Nah
Yang ketiga ada track unity transaction. Keempat adalah campaign effectiveness ya. Yang kelima adalah learn and refine ya, campaign and approaches ya. Nah, ada 5 poin inilah yang dibutuhkan di dalam sebuah berbeda dalam bisnis persaingannya. Nah, kita lihat di sini ya. Hasil benchmarking Hackett Group menunjukkan bahwa perusahaan kelas dunia secara signifikan lebih efisien ya daripada rekan-rekan mereka dalam mengolah biaya. Ya. Kedua, fokus pada keunggulan operasional dan pengalamatan tingkat pengurangan turnover karyawan yang signifikan. Ya. Yang ketiga, berikan manajemen dengan alat dan pelatihan untuk meningkatkan informasi perusahaan untuk membantu perencanaan strategis penganggaran dan perkiraan. Dan keempat yaitu menyelaraskan dengan erat ya rencana strategi dan taktik, memungkinkan area fungsional untuk berkontribusi lebih efektif. Nah, itulah hasil benchmarking Hackett Group yang menunjukkan bahwa perusahaan kelas dunia itu harus mempunyai 4 poin ini ya. Nah, pengukuran kinerja, sistem pengukuran kinerja itu sistem yang membantu manajer dalam melacak implementasi strategi bisnis ya, dengan membandingkan hasil aktual dengan sasaran strategis. Nah, terdiri dari metode komparatif, sistematis, metode perbandingan yang menunjukkan kemajuan atau ketidakan terhadap tujuan. Nah, kalau kita menggunakan metode balance scorecard, yaitu kita bisa mengecek data tersebut ya, bagaimana melakukan perbandingan ya terhadap kesuksesan bisnis intelijen. Nah, sebenarnya dari seperti ERP ya, sebagai tools alat dari usaha untuk bisnis performa management itu ya bisa melakukan proses itu semua. Nah, tinggal bagaimana manajer melakukan proses yang namanya mengoptimalkan ya hal-hal yang sudah berjalan standar dan yang memonitor kelemahan-kelemahan untuk diperbaiki menjadi secara optimal. Nah, KPI ini tadi Key Performance Indicator ya, mewakili tujuan strategi dan metrik yang mengukur kinerja terhadap suatu tujuan. Fitur yang membedakan KPI yaitu strategi ya, target, range, encoding, time frames dan benchmark ya. Fitur yang membedakan KPI ini mewakili tujuan strategi dan metrik yang mengukur kinerja terhadap suatu tujuan. Poin-poin ini ya harus benar-benar ada ya di dalam kita istilahnya untuk mendapatkan key performance indicator ini ya. Strateginya bagaimana sih, targetnya bagaimana, range-nya gimana ya, encodingnya gimana, time frame-nya gimana, benchmark-nya gimana. Nah, inilah yang harus dilakukan. Nah, berarti kita harus melakukan analisis ya, analisis pemodelan di lapangan ya, dengan targetnya adalah mendapatkan KPI yang maksimal ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini ya benar-benar harus dioptimalkan dengan modelnya. Nanti di pertemuan berikutnya ya, banyak cara ya untuk meningkatkan key performance indicator. Nah, key performance indicator ini ada outcome curve ya, driver curve ya, ada lagging indikator, ada leading indikator. Nah, area operasional dicakup oleh KPI driver yaitu kinerja pelanggan, kinerja layanan, operasi penjualan, rencana penjualan dan forecast ya. Nah, itu tadi sebenarnya sudah saya sebutkan ya, itu faktor internal yang terjadi di sebuah perusahaan atau bisnis itu ya, ada 4 tadi ya, yaitu SDM, keuangan, ketiga adalah SOP, yang keempat adalah alatnya. Alat ini artinya alat penunjang kerja dari SDM. Nah, bagaimana area operasional ini dicapai KPI driver ya?
Nah ini KPI, kesuksesan sebuah bisnis usaha itu harus sesuai dengan key performance indikator tersebut ya, meningkatkan kinerja pelanggan, meningkatkan kinerja layanan ya, meningkatkan ya target penjualan dengan operasi penjualan, rencana penjualannya bagaimana ya, itu harus benar-benar dioptimalkan. Nah masalah dengan sistem pengukuran kinerja yang ada ya, performance measure ya, pengukuran daripada kinerjanya ya. Sistem yang paling populer digunakan adalah varian balance scorecard. Nah tadi saya sudah sebutkan ya, kita menggunakan key performance indicator itu menggunakan balance scorecard ya. 50-90% dari semua perusahaan menerapkan BSC ya, balance scorecard ya. Nah metodologi BSC ini adalah visi holistik ya dari sistem pengukuran terkait dengan arah strategis organisasi dan didasarkan pada pandangan 4 perspektif dunia ya. Nah, bagaimana kita melakukan penerapan BSC di dalam strategi performance ya, pengukuran performa. Nah ini ada metodenya sendiri ya, mungkin di pertemuan ini tidak saya bahas secara detail, cuma penerapan analisis dampak sebuah performance measurement ya, pengukuran sebuah kinerja yaitu menggunakan BSC ini, yaitu balance scorecard. Bagaimana cara penerapan BSC itu? Yaitu dengan kita melakukan analisis ya data di lapangan. Nah, pengukuran terkait dengan arah strategisnya ya, organisasi didasarkan pada pandangan 4 perspektif dunia. Ya pertama, ukuran finansial keuangannya didukung oleh metrik pelanggan, customer, internal, staf pembelajaran, learning dan pertumbuhan ya. Nah, ini ukuran finansial ya. Jadi finansial berarti keuangan ya. Keuangan yang sehat sebuah perusahaan itu akan meningkatkan strategi performa dari bisnis ya, dari bisnis performa manajemen itu sendiri. Artinya cash inflow, uang yang masuk dalam perusahaan itu benar-benar lebih besar dibandingkan dari cost outflow ya. Kalau dia itu berimbang, itu berjalannya itu kurang sesuai. Tapi kalau cash inflow, uang masuk perusahaan itu lebih besar daripada cash outflow, itu perusahaan menjadi sehat. Tapi jangan dibalik ya, cash inflow-nya sedikit, cash outflow-nya itu besar, itu perusahaan cepat bangkrut ya. Nah ini harus dilakukan ya proses pengukurannya ya, dengan ukuran finansial ya. Yang berikutnya ya, kelemahan menggunakan data keuangan sebagai inti dari pengukuran kinerja ya. Ukuran finansial biasanya dilakukan oleh struktur organisasi dan bukan oleh proses yang menghasilkan ukuran finansial itu sendiri. Nah ini biasanya banyak masih perusahaan masalah finansial keuangan ini tertutup ya, sehingga masih rahasia ya, sehingga banyak kegagalan karena apa? Karena keuangan yang tidak sehat gitu, yang tertutupi ya. Mungkin audit accounting akan melakukan proses penelusuran ya mengenai keuangan atau finansial ini. Ya, ukuran finansial itu indikator yang tertinggal ya, memberitahu kita apa yang terjadi, bukan mengapa itu terjadi atau apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, ukuran finansial seringkali merupakan produk dari alokasi yang tidak terkait dengan proses dasar yang menghasilkan. Nah, banyak kali finansial yang dikeluarkan tidak sesuai dengan strategi bisnis, sehingga banyak terbuang sia-sia atau kesalahan di dalam menentukan produk, sehingga modal yang sudah dikeluarkan itu tidak bisa balik karena kegagalan analisis di dalam di dalam strategi penjualan. Itu banyak terjadi di supermarket. Itu barang yang mungkin tidak laku itu banyak, modal itu terbuang percuma karena gara-gara kesalahan dalam analisis ya, analisisnya. Nah,
Nah itu kalau seperti itu kerugian besar gitu kan. Mestinya semua produk yang dijual itu harusnya adalah menjadi sumber pemasukan, bukan sumber mengeluarkan modal tanpa ada feedback balik gitu ya. Nah langkah-langkah finansial difokuskan pada pengembalian jangka pendek. Nah, ini penting ya. Strategi bisnis penjualan tadi seperti supermarket itu ya, tidak boleh dalam sehari itu tidak ada customer. Wah itu repot ya. Dia harus benar-benar customer itu menjadi andalan ya. Setiap harus ada yang transaksi ya, sesuai dengan target tentukan. Nah, target hariannya misalnya suatu supermarket sehari misalnya 10 juta misalnya, atau 20 juta itu harus tercapai gitu ya. Atau istilahnya itu benar-benar menjadi target yang penting ya, yang tidak boleh diabaikan. Nah ukuran kinerja yang baik seharusnya seperti apa ya? Fokus pada faktor-faktor kunci ya. Artinya pada saat manajer sudah menentukan ya strategi bisnis yang disesuaikan dengan target yang ditentukan, itu harus fokus semua faktor internal itu harus mendukung ya, SDM-nya, keuangannya, berikutnya apalagi peralatannya maupun SOP-nya. Jadi faktor-faktor kunci ini bisa mensukseskan strategi performa measurement ini sendiri. Nah perpaduan dari masa lalu, sekarang dan masa depan ya. Nah ini yang penting ya. Perpaduan dari masa lalu, sekarang dan masa depan maksudnya apa sih ya? Gini. Nah, transaksi-transaksi yang dahulu itu dulu mungkin setelah transaksi yang dulu yang sudah terjadi itu tidak lagi diabaikan, itu mungkin sudah masuk gudang. Tapi zaman terkini ya sekarang ini transaksi yang lalu itu menjadi bagian aset penting untuk strategi bisnis selanjutnya. Karena transaksi masa lalu ini akan dilakukan evaluasi untuk menuju apa strategi yang ada sekarang gitu. Nah akan muncullah tadi yaitu namanya data warehousing, data gudang ya, data gudang yang ternyata menjadi aset penting dalam strategi bisnis sekarang. Nah makanya disinilah kita belajar namanya data warehousing, yaitu data masa lalu ya, yang dulu sudah diabaikan itu sekarang menjadi aset, tidak boleh dibuang. Karena data masa lalu itu bisa dianalisis dengan sebuah metode ya untuk menjadi sebuah goal, tujuan sekarang dan juga masa depan gitu ya. Nah, ini nanti istilahnya data warehousing ya, masuk dalam pengelompokan data mining gitu ya. Nah sebenarnya di dalam video konten saya di channel Adas Education itu saya sudah membahas 5 ya metode algoritma ya, metode algoritma data mining ya, itu algoritma C45, algoritma a priori, algoritma K-means, algoritma KNN dan algoritma naive Bayes. Itu masing-masing ada 5 metode penerapan di dalam data mining. Nah berikutnya, seimbang kebutuhan semua pemangku kepentingan, pemegang saham, karyawan, mitra, pemasok. Nah ini stakeholdernya ya, harus tahu bagaimana meningkatkan kinerja daripada performa manajemen. Memiliki target yang didasarkan pada penelitian dan kenyataan ahli-ahli undang-undang. Nah saya rasa poinnya itu ya. Jadi di dalam bisnis ya performa manajemen ini adalah sebagian besar ini yang ditugaskan atau ditekankan kepada seorang manajer ya, agar sukses ya di dalam meningkatkan bisnis performa manajemen. Jadi seorang manajer mempunyai kecakapan dalam menganalisis ya
di dalam bisnis performance management. Nah, tadi ya. Oke, saya rasa materinya sampai di situ ya untuk bisnis performance management. Ya silahkan nanti kalau Anda belum jelas dan paham bisa chatting di e-learning kampus Nusa Mandiri ya. Nanti saya akan jawab ya pertanyaan-pertanyaan Anda ya apabila Anda belum paham ya. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.